Jadi kalau bahasa sederhananya nih, petaninya teriak-teriak, harganya murah, tapi konsumen tetap beli dengan harga yang mahal. Harga cabai udah kayak halilintar di Dufan tuh, naik turun naik. Persaingan sehat sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Ya, pemirsa, sobat kompetisi, ketemu lagi dengan kita Pod Country, podcast Kanwil 3 KPPU Bandung, dan hadir di sini adalah Pak Taufik Arianto. Gimana kabarnya, Bro Taufik nih ya? Nah, di sesi kali ini adalah kesempatan saya untuk manggil beliau ini adalah sebagai Bro, karena sebetulnya beliau ini adalah pimpinan saya di kantor. Apa kabar, Bro Taufik Arianto? Bisa disapa para pemirsa kita di Pod Country. Ya, siang Mas Aru, teman-teman yang nanti menyaksikan, ini baru pertama kali nih diajak podcastan, jadi agak grogi dikit. Silakan. Oke, Pak Taufik Arianto atau Bro Taufik Arianto ini adalah Deputi Kajian dan Advokasi Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Salah satu petinggi di kantor saya, dan nanti kita akan gali apa saja pekerjaan beliau dan kaitannya dengan persaingan usaha yang nantinya mungkin semoga bermanfaat untuk pemirsa sekalian. Baik, Bro Taufik, bisa diceritakan nih, ketika kita berbicara soal KPPU dan juga tugas Bro Taufik sebagai Deputi Kajian dan Advokasi, ini kan kita berbicara tentang industri ya. Nah, kira-kira sektor industri apa saja sih yang saat ini menjadi fokus KPPU di periode 2020 ini? Ya, jadi ini sambil santai ya. Santai aja. Jadi kemarin-kemarin komisioner itu fokusnya ke pangan. Ya, jadi dari tahun lalu terus memasuki bulan puasa pas PSBB ya, PSBB COVID. Jadi kita fokus ke pangan untuk memastikan harga-harga pangan tidak bergejolak. Ya. Saya pikir Mas Aru dan teman-teman di Kanwil Bandung juga ikut kebagian tugas kan, memantau komoditi dan sebagainya. Dan selain itu kayaknya ada beberapa sektor ya, ekonomi digital, menarik, sama infrastruktur juga ya, dan tentunya manufaktur yang kita pantau lah selama ini. Oke, pangan ya, memang betul, pangan itu kalau kita lihat trennya setiap tahun ya, jadi hampir menjadi kebiasaan di Indonesia. Harga pangan ini sangat naik turun, berfluktuasi, sangat fluktuatif. Nah, dari pandangan dan pengalamannya Pak Taufik Arianto atau Bro Taufik ini, apa sih yang menyebabkan harga pangan di Indonesia ini selalu berfluktuasi? Ya, mau dikasih jawaban agak teori males ya. Nah, yang sederhana aja, biar kita juga sambil dengar santai-santai, sambil ngopi itu, oh ternyata masalahnya itu seperti ini gitu. Ya. Jadi gini, 3 atau 4 tahun yang lalu kami pernah mendalami khusus tentang bawang merah. Jadi bawang merah tuh dulu, ini contoh ya, kan dari Brebes ya, sentranya, masuk ke Jakarta tuh di Pasar Induk Kramat Jati. Nah, kita datengin tuh Pasar Induk Kramat Jati, kita cek harganya, oh masih normal. Jadi dari petani ke Pasar Induk Kramat Jati itu kenaikan harganya mungkin cuma 500 per kilo. Tapi begitu kita cek ke ada pasar tradisional mungkin cuma 500 meter di luar Pasar Kramat Jati, kita cek harga bawang situ itu udah naik sekitar 3.000 sampai 4.000 per kilo selisihnya. Padahal itu cuma 500 meter. Jadi kalau teman-teman waktu itu menyimpulkan rantai distribusinya nih yang nggak beres gitu ya. Rantai distribusi nggak beres sehingga gejolak di petani tidak tercermin di harga konsumen, di harga pasar terakhir. Jadi kalau bahasa sederhananya nih, petaninya teriak-teriak, harganya murah, tapi konsumen tetap beli dengan harga yang mahal. Ya, sederhananya begitu sih. Iya, artinya petani sendiri sebenarnya tidak menikmati dari harga yang katakanlah harga yang bagus itu ya, harga yang tinggi. Sementara yang menikmati bisa dikatakan middleman. Saya kalau misalnya sering baca di media itu kan KPPU selalu punya statementnya adalah
atau banyak pakar yang menyatakan yang menikmati kenaikan ini adalah sebenarnya middleman. Middleman ini sebenarnya apa sih, Bro Taufik? Distributor ya. Jadi mulai dari kalau dari petani itu ada pengepul ke pedagang besar di tingkat kabupaten. Jadi dia akan kirim barangnya ke pedagang di pasar-pasar induk nih, contohnya Jakarta. Nah itu biasanya mereka udah satu pihak tuh, atau terafiliasi atau kenal lah. Hubungan bisnisnya sudah berpuluh-puluh tahun ya. Nanti dari pedagang besar di Jakarta yang masuk di pasar induk itu nanti ada pedagang-pedagang retailer yang sampai ke pedagang-pedagang di pasar tradisional, barulah masuk ke kita nih ke konsumen. Jadi sebenarnya kalau kita bisa masuk ke pasar induk di Kramat Jati aja, itu harganya masih lumayan murah kok, maksudnya masih ini. Dan memang yang masih tanda tanya tuh dari pasar induk di Jakarta sampai ke pasar tradisional yang dekat ke komplek ibu-ibu ini, jauh banget tuh selisih harganya. Itu yang masih kita dalami lah. Itu biasanya berapa channel sih kalau misalnya kita hitung ya, dari Kramat Jati sampai kemudian bisa ke tangan konsumen langsung, misalnya ke kompleks ibu-ibu itu? Berapa ya? Biasanya 3 atau 4 kan? Iya, 3 atau 4. Nah, buat pemirsa nih, sobat kompetisi, kalau misalnya pengen berperan ini, Pak Taufik Arianto atau Bro Taufik, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh masyarakat gitu ya supaya bisa dianggap ikut berperan untuk membantu KPPU supaya harga komoditas pangan itu tidak terlalu bergejolak? Apa sih yang bisa dilakukan oleh sobat kompetisi yang ada di rumah ini? Ya, jadi beberapa kali kita udah diskusi dengan BI, dengan teman-teman dari Bappenas juga. Jadi contohnya bulan puasa, kita kenal namanya inflasi musiman. Yes. Jadi setiap bulan Ramadan sampai masuk Idul Fitri, harga bahan pangan komoditi itu pasti naik gila-gilaan, dan jauh lebih tinggi dibanding negara-negara tetangga yang juga merayakan Ramadan dan Idul Fitri. Singapura, Malaysia, jauh. Itulah makanya dikenal dengan seasonal inflasinya Indonesia unik di bulan Ramadan. Kenapa? Ya konsumsinya jadi nambah memang selama bulan puasa itu. Jadi beli terigu lebih banyak, beli ayam banyak segala macam. Jadi mungkin kalau kita ingin menormalkan harga-harga itu selama periode itu ya udahlah, tidak usah konsumsinya nggak usah nambah terlalu banyak lah. Jadi tetap aja sesuai dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi ya tetap beli terigunya, beli ayamnya, karena kalau yang kami perhatikan memang pembeliannya melonjak selama bulan Ramadan sampai Lebaran. Jadi ini lebih pada mindset sebenarnya ya. Mindset konsumen, sehingga ada kekhawatiran memang. Ini juga pengalaman kita juga ya. Mungkin hampir semua rumah tangga di Indonesia mengalami hal seperti ini ketika kita menghadapi bulan-bulan Ramadan misalnya, bahkan di akhir-akhir bulan Ramadan menjelang Lebaran, ini kan ada kekhawatiran susah nyari barang, sudah banyak pedagang yang libur, sehingga selalu kebiasaan yang dilakukan oleh rumah tangga di Indonesia adalah stok, numpuk barang. Nah ini berpengaruh sekali ya berarti. Betul. Ya. Jadi kalau kita perhatikan aja lah selama bulan Ramadan itu, kalau kita mau pulang ke rumah ya, di sepanjang jalan tuh kan tukang-tukang tajil pada jualan tuh banyak. Kan kalau dilihat jajanannya sama, kolak segala macam itu pasti terigu, pasti telur, susu ya itu. Sekarang kan kalau udah di luar Ramadan udah gak ada yang jualan kan, ya berarti konsumsinya kembali turun tuh, pembeliannya maksudnya. Seasonal sifatnya. Jadi cuma memang agak unik kemarin karena pas WFH atau PSBB, jadi kita tidak banyak menemukan orang yang jualan. Jadi untuk tahun ini seasonal inflation-nya nggak kelihatan kayaknya yang Ramadan ya. Tapi karena COVID ini ya mungkin ya. Tapi gini, Bro Taufik, kita kan juga tidak bisa serta-merta ya menyalahkan 100% mindset ya, perilaku itu, karena pengalaman saya sendiri misalnya, itu kan kita selalu menemukan bahwa susah nyari pedagang nih. Jadi daripada takut kita nggak kedapat barang, susah nantinya, ya kita numpuk barang, stok barang. Nah, problemnya adalah apakah memang ada jaminan nih misalnya dari pemerintah bahwa masyarakat nggak perlu khawatir dari sisi stok, nanti kami akan penuhi. Apakah ada sampai ke sana nanti jaminan dari pemerintah ya untuk menjaga stok bahwa barang itu terjamin? Ya ini 50-50 ya. Jadi
kalau kita bisa memegang jaminan pemerintah itu memang ada peraturan selama masa menjelang lebaran itu truk-truk tidak boleh beroperasi. Oke. Kecuali truk yang membawa bahan makanan, bahan logistik pangan. juga. Ya, logistik. Cuma masalahnya dari daerahnya juga udah berhenti itu jangan-jangan ya. Jadi petani-petaninya udah pada pengepulnya udah pada libur Ya, segala macam. siap-siap Jadi ya udah dari daerahnya memang udah nggak ada pasokan walaupun truknya masih bisa jalan ya. Jadi memang sulit dihindari. Minimum yang bisa dilakukan pemerintah ya kayak Bulog bikin gudang-gudang logistik yang di komplek-komplek supaya ya kita ini yang butuh dalam porsi yang normal masih bisa beli lah. Dulu saya 10 tahun yang lalu tuh masih ngalamin seminggu sebelum lebaran galon air hilang. Di pasaran ya? Ya, di toko modern nggak ada, di pasar kagak ada, di dealernya udah tutup, bayangin. Jadi kita harus beli aqua gelas tuh selama seminggu setelah lebaran. Setelah seminggu setelah lebaran baru dibuka lagi, baru stok muncul. Itu karena memang kebiasaan dari masyarakat kita ya sudah siap-siap mudik semua kan, sehingga nggak ada yang jualan. Nah itu kan tadi karena soal itu sehingga perilaku dari konsumen di Indonesia akhirnya ya sudah untuk supaya menjaga aman dia mendapatkan stok barang itu ya dia akan stok ya. Nah akhirnya menjadi tugas kita atau pemerintah dan juga KPPU untuk menjamin bahwa pasokan ini ada. Nah peran dari lembaga buffer stock ini sampai sejauh apa sih ini Bro Taufik? Ya jadi kalau prinsipnya sih kalau buffer stock yang kayak kita citakan seperti Bulog ya, itu kan memang buffernya buat sepanjang tahun nih. Jadi bukan hanya momen-momen lebaran atau apa gitu ya. Cuma memang kadang-kadang begini, ketika timing lebarannya tuh jatuh pas bukan musim panen misalnya, itu memang agak sulit tuh. Kayak beberapa komoditi kayak beras mungkin bisa diatur panen sepanjang tahun. Cuma kayak bawang merah sulit ya. Cabe, waduh cabe kan harga mahal, orang tanam cabe semua, begitu panen jatuh harga cabe. Jadi memang ini agak sulit, unik ya. Jadi ketika orang lihat cabe mahal, rame-rame nanam. Padahal udah salah ya. Kalau Pak Heru sebagai investor kan lihat, ya ini nanti panennya barengan, habislah harganya kan. Harusnya kan memang, nah cuma masalahnya begini, zaman Orde Baru dulu pemerintah turun langsung ke lapangan mengatur jadwal tanam beras. Beras tanamnya sekian, jadi memang memastikan sepanjang tahun tidak ada kelangkaan beras. Nah cuma setelah zaman Orde Reformasi ini petani diberikan kebebasan, dia mau nanam apa aja, kapan. Jadi pemerintah memang cuma fokus ke beras, tapi di luar itu petani bebas. Jadi makanya harga cabai udah kayak halilintar di Dufan tuh, naik. Kan sempat kompetisi kalau misalnya pernah ngelihat mama-mama atau ibu kita marah-marah atau istri kita marah-marah itu ketika harga cabai sempat nyentuh 100.000 per kilogram itu pernah. Itu kan pasti mukanya masam aja kan. Di rumah makannya pakai sambal botol kan. Cabai kering ya, cabai kering. Oke, itu tadi menarik soal membandingkan di era Orde Baru kan diatur ya. Petani saat ini nanam apa, sekarang lebih ada kebebasan. Artinya ada pengaturan dari sisi jenis tanaman apa yang mau ditanam. Nah, tapi kita mencoba untuk melihat dari sisi neraca dagang ini, Bro Vicky ya. Bahasanya susah banget ya neraca dagang. Maksudnya gini nih. Serius banget. Betul. Neraca dagang ini maksudnya gini. Kita pernah punya pengalaman di Makassar. Jadi saya sempat menjadi kepala kantor wilayah 6 di Makassar itu kita sempat punya program itu membuat yang namanya neraca dagang. Artinya apa? Artinya Sulawesi Selatan provinsi ini itu kan terdiri dari sekitar 24 kota kabupaten. 24 kota kabupaten ini kan pasti punya macam-macam ya produknya ya. Dari sisi sembako ya. Makassar katakanlah, Makassar jelas dia nggak punya cabai, Makassar jelas dia nggak punya beras karena memang Makassar ini adalah kota industri, kota jasa, sehingga memang dia butuh pasokan dari daerah-daerah lain. Sehingga pada waktu itu akhirnya kita ngelihat daerah-daerah yang lain yang punya cabai dikontrol nih, artinya didata. Kayak yang punya cabai lebih ada di mana, sini nanti disebar seperti itu. Ada konsep seperti itu nggak sih? Nah, untuk mengatur neraca dagang sehingga kemudian persoalan komoditas ini juga tidak menjadi terlalu berpengaruh untuk masyarakat.
Nah, jadi memang menarik nih, karena ini kata beberapa pakar ya, yang beberapa kali kita diskusi dari IPB, Unila, hampir sama kesimpulannya bahwa geografis Indonesia itu yang terlalu tersebar, kepulauan, jadi memang menyulitkan logistik dalam satu kesatuan. Arus logistik. Arus logistik jadi susah. Jadi misalnya orang di Medan kalau bawang merah lagi langka, mungkin lebih cepat dan lebih murah kalau dia datengin dari Penang, dari Malaysia. Impor ya. Dibanding harus datengin dari Brebes. Lebih mahal jatuhnya. Tapi itu nggak bagus ntar diimpor. Jadi impor naik nih. Ya, dan sebaliknya gitu ya. Daging kita lebih murah impor dari Australia. Betul. Dibanding kita beli sapi, kita ternakin di NTT, dibawa pakai kapal, mahal tuh biayanya. Sapi Sampai disubsidi. sampai akhirnya kan kalau nggak salah Pak Jokowi punya program tol laut. Tol laut ya, khusus untuk sapi itu. Untuk sapi. Iya. Jadi secara ini kalau mau bicara murni teori logistik, ya udah kita impor aja dari Australia, impor aja dari Malaysia. Cuma dari sisi politik ya, ekonomi politik ya, masa sih Indonesia semuanya jadi serba impor kan? Kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan dan sebagainya. Jadi waktu itu saya ingat malah waktu Pak Jokowi masih gubernur DKI, dia bikin MOU dengan gubernur Sulawesi Selatan ya untuk mendatangkan sapi ya. Oh iya. Iya. Jadi sampai harus mencari ke Makassar tuh, Sulawesi Selatan untuk pasokan daging di Jakarta. Tapi memang saya juga bingung. Memang topologinya Indonesia seperti ini mau gimana lagi ya? Mungkin kita harus bahas juga nih dengan ahli-ahli logistik pangan ya. Jadi bagaimana sistem yang paling efisien? Oke. Karena kalau secara teori yang paling efisien ya tadi cari yang paling dekat kan sumber ya. Betul. Teman-teman di Kalimantan tinggal impor aja dari Sarawak, beres tuh, nggak ada isu ya. Jadi cuma neraca dagang tadi Pak Arusi bilang neraca dagang ambrol. Semuanya impor karena memang kalau kita impor biayanya lebih murah jatuhnya ya. Lebih murah. Daging sapi aja kalau kita impor dari Eropa Australia itu bahkan bisa sekilonya bisa 80 ya, 80.000. Sementara kalau daging sapi kalau sobat kompetisi main ke pasar itu kan di angka 110 120 per kilogram ya. Sehingga cukup jauh. Nah, tapi kan persoalan ini kan tidak bisa kita selalu bergantung pada impor. Harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan lah oleh kita semua. Nah, tadi sempat menarik ketika Bro Taufik menyatakan soal logistik. Ternyata logistik ini menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh untuk menjaga stabilitas harga pangan maupun stok ya. Nah, pernah nggak misalnya ada wacana ya atau sempat diusulkan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan subsidi logistik? Subsidi langsung nih kan, jadi memberikan subsidi logistik sehingga biaya atau beban logistik itu tidak dibebankan kepada masyarakat, tetapi sudah ditanggung langsung oleh pemerintah. Ini pemerintah baik pusat maupun daerah. Sempat nggak ada seperti itu? Kita pernah diskusi beberapa kali, khususnya yang tol laut nih. Jadi yang untuk komoditi dan pangan dan non pangan untuk Indonesia Timur, itu kan memang yang disubsidi langsung nih biaya logistiknya ya. Dan kita juga pernah ada beberapa bukan kasus sih. Jadi ada Pemda atau mengeluarkan perda atau pergub yang melarang komoditi tertentu untuk dibawa keluar dari wilayahnya. Oke, ada Jawa Timur. Pernah Jawa Timur ada sapi. Nah, jadi itu kita advokasi lah. Sebenarnya tidak dibatasi kalau Jawa Timur. Di Jawa Timur itu lebih pada kuota. Jadi filosofinya adalah menjaga stok aman di wilayahnya. Kemudian boleh yang yang di luar stok itu untuk diimpor dikirim ke daerah lain. Ya iya, jadi kita advokasi lah. Jadi bagaimana supaya lalu lintas logistiknya tetap terjadi nih. Jadi jangan sampai mandek di satu wilayah sementara daerah lain defisit. Sorry saya potong nih, Bro Taufik, ini menarik nih. Apa yang dilakukan seperti itu? Mengatur seperti itu ya, jadi menjaga kuota atau melarang di tiap daerah itu dari sisi persaingan usaha, prinsip persaingan usaha itu melanggar nggak nih Bro Taufik? Dari mana tadi ya? Lupa gak melanggar Caca, atau enggak? Ya betul. Enggak melanggar prinsip persaingan usaha atau tidak? Ini kalau ini lagi-lagi kami pernah diskusi dengan salah satunya dengan Pak Faisal Basri misalnya. Beliau tuh bilang pokoknya kalau ada regulasi yang menghambat lalu lintas barang antar daerah itu menghambat perekonomian.
Jadi bukan persaingannya aja, tapi perekonomiannya terhambat nih. Karena lalu lintas barang itu penting tuh buat denyut perekonomian di antar daerah ya. Jadi kalau ada yang menghambat, wah itu bukan isu persaingan aja, tapi udah isu ekonomi itu secara nasional. Nah, jadi ya kita pastikan lah, kita dorong lah supaya ya jangan sampai, kalau mau tadi menjaga stok ya oke, menjaga stok tiap daerah. Jadi ada kriterianya. Kalau dulu 300 kilo ke atas boleh beratnya ya. Dulu ada juga semen beku yang buat itu inseminasi sapi. Itu juga nggak boleh tuh, nggak boleh dibawa keluar tuh. Jadi daerah lain mau membiarkan sapi sendiri nggak bisa, karena bibitnya dijaga oleh satu daerah tertentu misalnya. Itu juga kita advokasi waktu itu. Cuman memang ada kekhawatiran dari Pemda yang kalau menurut pengalaman saya ya, terutama ketika di daerah itu memang jadi serba salah ya. Karena contoh di satu daerah penghasil beras itu harga berasnya itu sangat tinggi, hampir bisa dikatakan ini mustahil nih. Ini lumbung padi ya, lumbung beras tapi dibawa keluar. Nah itu akhirnya akhirnya muncul yang namanya istilah beras wisata. Sobat kompetisi ya pemirsa, ada yang namanya beras wisata. Beras ini jalan-jalan. Misalnya nih contoh, beras ini adalah beras produksi dari kota A nih. Nah, ketika sudah panen, ya berasnya ini dibawa ke kota B, dibawa lagi ke kota C, baru masuk lagi ke kota A dengan harga yang lebih mahal tentunya, karena sudah melewati 2 channel distribusi. Artinya berasnya ini udah jalan-jalan, artinya beras wisata. Jadi ini kan sebenarnya ini jadi tugasnya siapa sehingga tidak ada permainan oknum yang memanfaatkan ini, Bro Taufik. Ya, jadi kayaknya tuh kalau kondisi seperti itu akan terjadi kalau distributor ya, pedagang besar. Jadi dia udah pegang barangnya begitu panen, dan dia punya teman di kota lain, dia kirim kan. Yang kalau pernah kita dalami itu yang kasus lagi kemarin yang baru-baru ini kopi nih, yang teman-teman di Lampung tuh. Kopi dari luar Lampung masuk, dikasih brand kopi Lampung, dikeluarin lagi gitu kan. Bawang juga gitu, bawang impor, bawang putih impor masuk ke Brebes, di branded bawang Brebes dijual lagi. Itu bawang merah. Bawang merah. Ya. Jadi brand bawang Brebes katanya bikin nangis. Jadi ibu-ibu yang kalau masak bawang kagak sampai nangis, berarti itu bawangnya KW lah. Second grade. Ya, itu betul. Itu di daerah di Jawa Timur ada daerah sentra mangga ya. Itu saking terkenalnya, makanya memang manis banget, mangga arum manis ya. Arum manis. Nah, itu sangat terkenal sehingga mangga yang lain itu diberikan brand dari daerah tersebut karena manisnya tadi seperti aru ya, namanya arum manis. Nah, itu jadi ada modus juga seperti itu berarti. Ya betul, dan lagi-lagi apakah itu terkait dengan persaingan usaha atau enggak? Kalau dari kita sih sepanjang itu dilakukan oleh satu rantai distributor yang sama nih, ada kemungkinan bahwa pasarnya udah dia kendaliin nih, pasokannya nih. Tapi kalau memang sebagai trik pemasaran ya, gimmick marketing, apalagi Pemda yang bersangkutan nggak keberatan tuh dipakai gitu ya. Ya itu mungkin masih istilahnya strategi pemasaran. Tapi tidak menjawab pertanyaan saya tadi. Ketika ini terjadi, itu sebenarnya institusi atau lembaga atau koordinasinya seperti apa? Kan kita punya betul. Sampai sekarang mungkin ya ada Satgas Pangan ya, ada Polri, ada KPPU, ada kementerian teknis terkait, ada lembaga terkait juga. Itu bisa juga difungsikan ke arah sana ya? Iya bisa. Jadi misalnya teman-teman tim Satgas Pangan atau di Kemendak ya, atau di Kementan, nah ini memang mungkin, ini pribadi ya, pendapat pribadi ya, memang kita harus fokus sih. Jadi kita ada fokus di kebijakan Kementerian itu ada 12 komoditi. Itu menurut saya pribadi itu masih nggak fokus tuh. Nggak mungkin pemerintah bisa intervensi dari ujung ke ujung untuk 12 komoditi. Karena kan dia harus jaga harga di petani jangan sampai jatuh, harga di konsumen jangan sampai kemahalan. Nah, harus dijaga tuh. Jadi kalau istilah kita suka sebut, pasokan di hulu dijaga, pasokan di hilir dijaga. Kalau ada yang kurang, impor.
sebesar kekurangannya. Betul. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Tapi jagain 12 komoditi capek men. Capek. Menurut kami paling enggak pemerintah bisa fokus ke oke lah kita fokus ke 4 atau 5 komoditi yang benar-benar nih urat nadi konsumen Indonesia, petani, beras atau apa. Sisanya ya memang udah mekanisme pasar aja yang yang ketika ada distorsi KPPU bisa masuk. ya betul. Karena sekarang kan semua dipayungin kebijakan nih. Betul. Paruh juga Betul, susah betul. kan Iya, ngomong. susah. Wah, ada permennya, ada pergubnya, susah nih. Kalau kita fokus ke sekian komoditi yang benar-benar strategis, esensial, resources sumber daya pemerintah nggak akan habis mengurusi yang 12 itu. Oke. Jadi bisa dipusatkan ke 5 ini dan jauh lebih bagus lah ya. Oke. Harusnya secara teori harus lebih bagus dibanding ngejagain semua tapi kebobolan sana sini ya. Jadi jagain yang Ini dikit tapi fokus aja. solid gitu. Oke. Fokus tapi yang paling penting misalnya di 4 yang Ya. big 4-nya tadi apa misalnya itu yang difokuskan. Nah, tadi kita sempat bahas soal fluktuasi harga pangan, kemudian salah satu problemnya adalah logistik. Terus juga tadi di awal disampaikan salah satu sektor industri yang dipantau atau menjadi fokus KPP itu adalah ekonomi digital. Ya. Nah, ini saya coba gabungkan nih semuanya dalam perspektif dari apakah ini bisa dijadikan jalan keluar ya oleh kita ya masyarakat Indonesia untuk tadi karena ada problem di logistik, ada problem di rantai channel distribusi yang panjang. Nah, dengan ekonomi digital nih itu kan ibaratnya menghubungkan langsung antara konsumen dengan produsen. Jadi artinya tidak terlalu panjang lagi rantai distribusinya. Bisa dibahas di arah sana nggak nih Bro Taufik? Kan menarik terkait dengan ekonomi digital ini. Wah, ini Bro Aro kayaknya sudah bikin skenario-nya mantep bener ya. Jadi dari ujung ke ujung nyambung. Itu memang ya itulah. Kita udah terapin. Saya di rumah pakai tuh semenjak PSBB pasar-pasar di Jakarta ditutup, pasar tradisional langganan mana yang belanja tutup kan. Kita pakai WA ke pedagangnya langsung. Nanti si pedagangnya WA. Bu, ikan segar banyak nih, bandeng sekian. Udah pesan ini nih, diantar. Ya mungkin. Tapi itu personal ya? Personal, belum dikelola. Belum dikelola berarti nggak ada marketplace-nya. Nggak ada marketplace-nya. Cuma yang kita tahu kan ada beberapa kayak Tani Hub ya, yang ada sudah banyak. mengenerate. Ya. Nah, ada banyak. Saya juga sempat memanfaatkan itu ketika WFH ya, PSBB. Ya. Jadi terbuka kemungkinan buat untuk memanfaatkan marketplace digital ekonomi untuk memperpendek rantai distribusinya. Petani langsung upload hasil panenan dia, konsumen tinggal pesan. Dan setahu saya kayak di Jakarta PD Pasar Jaya itu sudah mulai inisiasi sih. Jadi beberapa pasar tradisional dicoba melalui online. Online jadi istilahnya di pool nanti yang pesan siapa, pedagang ini yang nyetor, jadi diatur lah trafficnya. Kita belum lihat ke depan seperti apa ntar hasilnya, cuma ya ini nih kita setengah dipaksa juga masih COVID ya, setengah dipaksa masih COVID, jadi mau nggak mau rantai distribusi memang harus diperpendek. Nggak mungkin lagi konsumen datang ke pasar jejel-jejelan gitu ya, megang-megang barang terus ya belum tahu nih bersih apa enggak gitu kan. Jadi ya ada blessingnya lah kalau bahasa orang Jawa, untungnya masih ada untungnya lah si COVID ini. Jadi kita kepaksa untuk lebih efisien. Itulah ya pemirsa ya sobat kompetisi, itu orang Indonesia ada apa udah disyukurin aja. Kecelakaan, ya untungnya, kaki patah, ya untungnya nggak mati gitu ya, nggak meninggal tapi masih kaki patah. Ya, intermezzo. Betul. Jadi ya itulah dipaksa supaya gimana caranya tetap ada transaksi, cuma sudah tidak ketemu langsung, bisa memanfaatkan online, dan ya moga-moga ke depan digital ekonomi ini bisa makin berperan ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu solusi alternatif untuk memperpendek rantai distribusi. Nah, Bro Taufik, ini saya jadi ingat setiap pagi ini kan Kanwil itu ada pegawai kita, staf kita itu yang pooling ya. Berita-berita terkait dengan kegiatan ekonomi, bisnis dan perdagangan. Nah, saya sempat baca tadi itu dari Kanwil itu ini nih. Nilai penjualan marketplace melesat nih. Pemirsa ya. Nilai penjualan marketplace melesat, perubahan pola belanja
banyak terjadi di segmen menengah atas tapi. Nah, dari sisi KPPU, apa sih yang sudah dilakukan KPPU atau yang sedang dipersiapkan oleh KPPU di era seperti ini ya, di era ekonomi digital, di era e-commerce ini seperti apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan? Kajian tentang ekonomi digital ini khususnya tentang marketplace ya. Jadi kita mendalami prosesnya, bisnis prosesnya seperti apa, isu-isu persaingannya seperti apa, dan apakah ada kebijakannya seperti apa, dan mungkin nanti kita akan mencoba merekomendasikan kepada stakeholder, pemerintah khususnya, ya untuk menjaga iklim persaingan di ekonomi digital khususnya marketplace ini seperti apa. Karena di situ kuat warna kemitraannya. Warna kemitraan, kemudian ada potensi posisi dominan tetap ya muncul ya. Jadi gimana caranya supaya pasar ini tetap berkembang terus, tapi kemitraannya kuat ya antara marketplace dengan para pedagang dan sebagainya gitu. Itu yang kita coba. Oke, kemitraan menjadi menarik karena di episode sebelumnya nih ya pemirsa, nanti kita sudah membahas soal kemitraan sebenarnya. Itu kan menjadi salah satu tugas dan wewenang keempat ya, yang terakhir yang dimiliki oleh KPPU dengan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Junto PP Nomor 17 Tahun 2013. Selama ini tadi kan Bro Taufik sudah mengatakan bahwa ini sangat kuat sekali, kental kemitraannya ya. Sudah ada pantauan nggak kira-kira potensi terjadinya abuse ya atau dugaan pelanggaran terkait dengan tugas KPPU di pengawasan kemitraan, kegiatan kemitraan itu di marketplace? Ya. Jadi yang bisa kami tangkap sekarang polanya adalah pertama, kalau dalam transaksi marketplace itu berlaku universal contract. Jadi kontraknya online dan berlaku untuk semua merchant, mau jualan bawang, jualan baju, sampai sepatu, sampai handphone, kontraknya seragam, polanya, struktur kontraknya. Nah, ini menarik karena saya dulu pernah baca jurnal di beberapa penelitian dari luar. Salah satu ciri-ciri orang memiliki posisi dominan adalah dia bisa mengikat kontrak yang sama ke semua orang. Jadi bahasa sederhananya, tidak ada ruang untuk negosiasi. Kontraknya seperti ini. Take it or leave it ya. Klik yes kalau mau, kalau enggak udah. Take it or leave it. Iya, jadi ini menarik. Cuma jadi mereka udah punya posisi dominan dong. Ya masih kita pelajari lah bro. Ojek ke susu. Oke. Diminum dulu dong. Ya, sobat pemirsa ini sengaja kita nggak kasih nunggu endorsement. Nah itu. Jadi kalau misalnya ada mau masuk ke kita bisa masukin stiker. Pod Country, podcast Kanwil 3 boleh nih, boleh. Jadi terima endorsement ya. Tapi itu memang menarik. Jadi kita ekonomi digital selain marketplace kita juga udah bahas fintech. Fintech kita udah bahas penggunaan teknologi pembayaran non cash, kartu e-money, e-wallet, dan memang terkaget-kaget kita. Jadi seperti Bapak Ketua Komisioner udah merekomendasikan memang ini beberapa pedoman KPPU memang harus direvisi nih. Misalnya pedoman pasar bersangkutan. Ya betul. Itu masih pakai textbook tahun 80-an bro. Yes, ya, betul. Jadi karena sudah tidak relevan lagi dengan kondisi perdagangan yang borderless ya. Ya, jadi kalau saya sih mau usulinnya nanti bukan direvisi tapi ditambah aja, kita bikin pedoman pasar bersangkutan untuk produk-produk digital misalnya. Jadi kita spesifikasi lebih inilah ya. Dan banyak beberapa produk KPPU, publikasi KPPU yang memang harus di-update lah. Ya, karena sudah beda jauh, pola bisnisnya tuh udah beda jauh. Oke. Untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang marketplace tadi, memang apakah sudah ada dari KPPU? Ini kan KPPU punya fungsi advokasi ya, dan Bro Taufik ini kan adalah salah satu yang membidangi itu sebagai Deputi Kajian dan Advokasi. Sudah ada semacam sosialisasi kepada mereka supaya mereka tetap menjalankan prinsip persaingan usaha dalam bisnisnya?
Kalau yang beberapa marketplace belum semua sih. Jadi tapi beberapa sudah kita undang untuk diskusi. Beberapa marketplace sudah kita undang diskusi, tapi belum semua. Belum semua. Kalau karena kemarin urgensinya waktu itu di fintech ya. Jadi tahun lalu kan fintech rame tuh. Sampai mantan ketua DPR Pak Marzuki Ali aja ribut kan. Di Palembang apa di mana ya? Saya masuk mall harus pakai kartu ini. Bayar parkirnya, nggak bisa pakai cash, nggak bisa pakai kartu yang lain. Iya. Wah, tahu sendiri kan, Bapak Ibu komisioner di kantor kan kalau ada kayak gitu, wah, gitu kan. Sekretariat digini-gini, ayo cepet begitu kan. Jadi kita kumpulin tuh semua fintech. Udah 2 kali tuh kita kumpulin semua fintech, kita sampaikan pokoknya kalau sampai ada pembatasan seperti ini, potensi melanggar. Dan mungkin undangan ketiga, kalau nanti kita adakan, udah berupa surat panggilan nih. Masuk ke udah ke penegakan hukum. Iya, sudah bukan masuk ke wilayah kita lagi. Waktu itu Pak Guntur selaku komisioner yang menyampaikan. Cuma waktu itu diskusinya menarik karena dari mereka bukan kita Pak yang bikin kewajiban itu, pemilik tempat. Oh justru pemilik tempatnya yang mewajibkan. Jadi iya nambah lagi kan. Berarti nanti memang. Atau bisa jadi pemilik tempat dengan tadi yang digunakan sama pemiliknya. Nah itu dia. Gimana? Ya itulah yang nanti kita. Kan bisa jadi kan pemiliknya sama ya kan? Itu kita. Pemilik tempat atau pemilik gedungnya itu sama dengan pemilik yang Betul. Imani tadi misalnya. Ya. Tapi saya dengar sudah ada kasus yang masuk ke penyelidikan ya terkait dengan masalah Imani ini. Ada tuh. Iya, kita nggak akan bahas kasus ya pemirsa karena itu memang kasus justru berasal dari kantor saya. Sok-sokan saja saya baca. Oke. Tadi kan sempat disampaikan oleh Bro Taufik soal marketplace, ya kan? Itu kan menjadi salah satu solusi untuk memperpendek rantai distribusi, bahkan bisa hilang sama sekali rantai distribusinya. Kemudian juga kita melihat sudah ada perubahan pola perilaku orang itu jual beli sudah menggunakan marketplace. Nah, tadi ada beberapa yang disebutkan tadi ya, salah satu beberapa aplikasi. Nah, pertanyaannya sekarang, misalnya nih ya, ada koperasi petani yang bikin marketplace ya, marketplace ya, beberapa produk bikin marketplace mandiri. Nah ternyata ada marketplace yang besar, dia menggunakan mekanisme katakanlah free ongkir ya. Free ongkir. Sebenarnya free ongkir kan untuk konsumen ini kan sesuatu yang sangat mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli atau tidak. Walaupun bedanya cuma 2.000, 1.000, emak-emak atau istri kita kan pasti ini lumayan nih. Beda 2.000, 3.000. Nah, ketika ada perilaku seperti ini bisa dianggap mereka menggunakan posisi dominannya nggak ini Bro Taufik? Wah, tadi janjinya mau nanya-nanya yang santai-santai. Iya, akhirnya kan enggak, itu pemirsa juga supaya berat nih. Jadi gini, kalau tergantung Bapak Ibu komisioner nih, bukan dari kita, tergantung Bapak Ibu komisioner nih. Kalau mau pakai paradigmanya efisiensi, itu masih diperbolehkan karena tadi yang menikmati konsumen, welfare ya, efisiensi. Tapi kalau mau pakai pasal 2, pasal 3 kita, kan menjamin kesempatan usaha yang sama. Nah itu mungkin saya bantu saja ya, supaya kita nggak split of tongue tadi ya. Kan di KPPU itu ada yang namanya free competition, ada fair competition. Di mana fair competition ini kan sebenarnya KPPU menjaga persaingan sehat di level of playing field yang sama. Mungkin itu kali ya. Iya betul. Jadi tapi memang perdebatannya masih pro kontra sih. Kalau bicara antara mau efisien atau mau yang level of playing field tadi gitu. Jadi kalau bicara di Amerika misalnya, mereka jelas efisiensi, welfare udah. Jadi kalau kayak predatory pricing sepanjang konsumen diuntungkan silakan. Tapi begitu dia naikin harga lagi kena. Gitu kan. Nah tapi kalau di kita mungkin kita lebih banyak ke level of playing field. Jadi kita menjamin kesempatan usahanya. Betul. Jadi makanya mungkin itu bisa kita pertimbangkan untuk kita proses dalam arti advokasi dulu nih, ya bahwa ente berusaha tapi jangan matiin yang kanan kirinya dong gitu. Ya udah mau promo silakan biar nanti si koperasinya ini juga terpancing untuk promo juga apa betul, gitu ya. Betul.
sulit sih memang, jadi menempatkan posisi KPPU ada di mana ya. Tapi tentu itu akan menjadi kajian yang menarik untuk KPPU ke depan. kalau dari sekretariat kita lakuin dua-duanya. Nah, ini efisiensinya, ini WA-nya. Nah, silakan Bapak Ibu komisioner untuk memutuskan yang mana. Oke, yang pernah saya dengar dan saya baca itu ekonomi digital atau e-commerce ini kan menjadi perhatian dari hampir seluruh otoritas persaingan usaha di dunia. Nah, sejauh apa sih sekarang perkembangan competition agency memandang persaingan di era digital ekonomi atau di e-commerce ini? Ya, jadi yang saya tahu juga beberapa update-nya itu pertama ada kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh otoritas masing-masing negara ya, yang untuk memberlakukan ekonomi digital itu seperti apa. Itu di tingkat OECD, ICN itu sudah mengeluarkan publikasi. ICN itu asosiasi KPPU internasional, sudah mengeluarkan publikasi. Ini loh kerangkanya kalau mau melakukan analisa antitrust untuk ekonomi digital seperti apa. Dan yang saya lihat terakhir ini arahnya ke proteksi data, big data ya. Big data. Proteksi big data, jangan sampai big data ini dipakai buat tadi merusak persaingan. Plus data-data kita nih, jangan sampai dikorek-korek, dijual lah kemana-mana gitu kan. Jadi memang regulasi proteksi data ini yang kayaknya lagi hot nih. Betul, karena memang kalau saya mau ingatkan lagi di episode podcast kita sebelumnya, itu ada salah satu pegiat UKM ya. Itu ketika episode dengan teman saya Bimo Prasetyo, itu salah satu keuntungan atau benefit dari marketplace itu adalah mendapatkan data. Data perilaku itu sangat luar biasa, sampai akhirnya kita bisa tahu ibu-ibu usia sekian itu sekarang trennya adalah ini, ke depan trennya nanti seperti itu. Ini kan itu berarti termasuk salah satu yang tadi disampaikan perlindungan data tadi, supaya tidak digunakan untuk merusak persaingan sehat. Itu nanti apakah nanti akan bisa diturunkan dalam bentuk peraturan nggak sih? Karena kan ini kan ngomong soal data, bagaimana kemudian otoritas itu melihat datanya seperti apa, apalagi data ini sifatnya rahasia kan? Setahu saya itu udah ada RUU-nya yang lagi dibahas tuh, RUU perlindungan data pribadi. Cuma nggak tahu masuk prioritas atau enggak, saya nggak tahu. Tapi selama RUU itu belum disahkan, jadi kita masih ya tadi data kita masih warawiri kemana-mana, nggak jelas nih. Kemarin ada Tokopedia bocor datanya, ada Bukalapak bocor datanya. Jadi yang paling simpel saja, kita hampir setiap hari dapat tawaran untuk kartu kredit kan, dapat data dari mana? Kredit tanpa guna, kredit tanpa guna dan ya itu macam. Jadi tidak ada pelindungan big datanya, jadi data kita disalahgunakan, dan itu sudah menjadi semacam SOP lah di negara-negara lain bahwa data ini harus diproteksi. Bro Taufik, kita berbicara tentang KPPU, berbicara tentang persaingan usaha sehat, itu kan salah satu tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita selalu ngomong soal bagaimana mensejahterakan masyarakat. Nah, bahkan menjadi tagline kita ya, menjadi tagline KPPU, persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Nah, tetapi ketika berbicara soal kesejahteraan rakyat, ini kan bukan menjadi monopoli atau tugasnya KPPU semata, kan menjadi tugasnya otoritas-otoritas atau kementerian dan lembaga yang lain. Nah, dari sisi kerjasama dengan kementerian lembaga yang lain, sejauh apa sih KPPU menjalin kerjasama dengan mereka dalam hal mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat? Ya, jadi secara normatifnya KPPU udah menjalin beberapa MOU dengan kementerian, dengan badan di pusat maupun di daerah. Dengan adanya MOU ini, kami dari advokasi bisa masuk. Jadi kita bisa langsung advokasi nih, SKPD atau unit tertentu dari Pemda, dari Pemprov atau dari kementerian, di mana di situ kita bisa menyuntikkan prinsip-prinsip persaingan. Jadi dari sisi kebijakan, kita ingin memastikan kebijakan yang muncul nanti minimum nggak tabrakan dengan undang-undang persaingan, atau tetap mempertimbangkan kemitraan sehat. Ya, jadi pertama dengan MOU. Kedua, kita juga kerjasama dengan asosiasi pelaku usaha, pelaku usaha, asosiasi, akademisi. Ya. Karena ya seperti Pak Bro Aru bilang tadi, welfare
penciptaan welfare ini kerjaan yang maha berat nih, bukan nggak bisa ditanggung oleh KPPU. satu institusi sendiri gitu ya. Jadi harus keroyokan, dan kita yakin kalau kita melibatkan teman-teman dari perwakilan asosiasi, konsumen, akademisi, makin banyak yang ngeroyokin makin bagus ya. Jadi makin banyak yang ngangkat gitu. Jadi mungkin untuk isu tertentu mereka bisa lebih berisik dari kita nih untuk memperjuangkan aspirasinya. Ya, itu bagus. Jadi misalnya beberapa kali kita dapat surat dari daerah, ini kita mau demo nih Pemdanya karena bikin kebijakan yang menaikkan biaya retribusi gini. Oh, masyarakat di daerahnya sudah menyuratin KPPU. Tembusan misalnya. Merasa nggak nyangkut-nyangkut kita amat kalau retribusi ya, cuma bagus lah, berarti mereka udah sadar bahwa ini retribusi mahal-mahal tapi nggak balik ke mereka ya, gitu ya. Jadi mereka bayar pajak, bayar retribusi tapi nggak balik manfaatnya. Biasanya dari asosiasi yang kita advokasi di daerah itu kan disimpan ya nomornya, nanti mereka selalu kirim tuh kalau ada ribut-ribut atau apa gitu. Ini menarik banget ini Bro Taufik, tapi saya juga mau kulik lagi sedikit soal kemitraan ya. Dikulik geli dong kan ntar. Oh dikilik ya, beda ya. Jadi kita mau ngomong soal kemitraan karena ini kan adalah seperti tadi sempat kita sampaikan adalah tugas dan wewenang yang paling baru ya, yang dimiliki oleh KPPU. Itu seefektif apa sih ketika KPPU melaksanakan fungsinya pengawasan kegiatan kemitraan untuk UMKM ini, manfaatnya apa buat mereka? Sehingga ini sobat kompetisi atau pemirsa kita ya, pemirsa podcast kita, Pod Country ini bisa tahu, oh ternyata KPPU itu juga ternyata memikirkan juga soal UMKM. Jadi tidak melulu yang dilakukan oleh KPPU, kerja KPPU itu terkait dengan pelaku usaha besar itu enggak, tapi ada juga yang ada kaitannya dengan UMKM, dengan sobat kompetisi kita. Ya, jadi yang paling dasar banget untuk kita masuk ke kemitraan ini adalah bentuk kerjasama antara usaha kecil dengan mitranya yang besar ya. Jadi mungkin Bro Aru juga ngerti situasinya, sampai tahun lalu itu kita advokasi segala macam, pemerintah juga kebingungan. Kenapa? Nggak ada kontrak. Yes. Hubungan kemitraan antara usaha besar dengan usaha kecil umumnya dilakukan tanpa ada ikatan perjanjian. Jadi kepercayaan saja. Kepercayaan. Nah, jadi kalau basisnya udah ada perjanjiannya, ya kita nggak bisa kerja dong, karena kita mengandalkan perjanjiannya kan. Betul, tapi kan dari sisi hukum kan sebenarnya yang namanya perjanjian bisa tertulis, bisa nggak tertulis. Iya. Nah, jadi otomatis kalau udah ada perjanjian, tiba-tiba satu pihak ketika ada dispute, udah lemah lah yang susah. Dan ini kita temukan misalnya kalau di retail, kalau bapak ibu, teman-teman boleh nyebut merek nggak sih? Ke pasar modern, jangan. ke convenience store. Ya betul, jangan. Convenience store ya. Jadi kalau ada mart-martnya itu bilang saja Arumart gitu. Ya Arumart yang menjamur di komplek-komplek rumah. Itu kalau kita datang ke sana, biasanya di parkirannya kan suka ada tukang martabak, tukang ini ya. Betul. Ayam apa? Mitra UMKM ya. Itu mereka klaim sebagai kemitraan. Si retail ini kemitraan kita nih. Padahal kalau kita tanya ikatan kerjanya ada nggak? Nggak ada. Terus dia dagangnya rutin, ya nggak juga. Jadi kalau kita mau bikin promo yang pakai tenda tuh, ya mereka nggak jualan dulu. Jadi suka-sukanya si retailnya. Nah lu gini. Terus gimana? Anda cas nggak ininya lahannya? Iya kita cas juga lahannya. Nah lu apa? Jadi hak dan kewajibannya dia nggak jelas. Dan padahal kalau mengacu ke DKI, Perda DKI retail itu kan harus 20% buat UMKM. Oke. Ada ya situ ya? Ada. 20% untuk UMKM. Slot itu 20% itu lahan. Dari luasan lahan. Lahan yang dijual retail. Oke. Nah, pinternya retail ini yang dia kasih ke UMKM yang di luar, yang di jalanan itu. Karena itu lahan kita juga. Oh, gitu. Jadi sebetulnya maksud dari peraturan itu adalah 20% dari yang di display, luasan di display. Tapi bro, menarik kalau kita ngomong soal luasan. Ini kan luasan barang ini kan kalau dijual itu kan bisa ditumpuk-tumpuk nih. Hitung luasannya gimana? Persegi atau kubik nih? Persegi ya. Persegi Space. ya? Jadi biasanya walaupun tumpuk-tumpuk tapi satu merek nih.
Jadi mereka Iya, satu brand, satu perusahaan lah ya. Enggak di aturan itu clear ya, persegi ya. Persegi Ya, bukan kubik ya. Karena kan kalau kita ngomong soal display itu kan persegi. nah, kan ada kotak kita tahu ya, kemudian bisa ditumpuk-tumpuk. So ingat saya itu masih persegi sih. Masih persegi. Masih Ya. Tapi akhirnya peritel itu mensiasati aturan luar. itu. Karena memang notabene memang lahan mereka juga Nah, itu lahan bahasa parkir. dikasih itu free. Nah, kalau yang saya dapat nih, kayak teman-teman kemarin udah mengundang asosiasi pusat belanja khusus di Jakarta. Kalau versinya mereka nggak free, interpretasi mereka. Interpretasi mereka enggak. Tapi bisa dikasih tarif yang lebih murah dibanding tarif komersial, tarif sewa komersial. Tapi kalau kita diskusi dengan teman-teman Bapak Ibu di Pemda DKI, interpretasinya harus free. Oh, Jadi belum ketemu nih di antara mereka sendiri ya. Jadi sementara kita wait-and-see aja nih sambil mendorong juga, karena kan yang paling jelas dari Kementerian Peritel itu kan tadi yang udah ada peraturannya, betul. regulasinya harus sediain space sekian, tapi kok nggak dilaksanain. Nah itu yang masih Tanda kutip diakali pula ya. Tanda kutip nih ya pemirsa ya, tanda kutip. Oke. Jadi saya jadi mikir-mikir juga ternyata ada aturan seperti itu ya. ada. Nah, Mungkin di Jawa Barat juga mungkin ada ada kali ya. atau Nah, yang saya tahu itu kan sudah ada Permendak ya yang mengatur soal zonasi. Zonasi. Walaupun kita tahu bahwa zonasi ini adalah menjadi wilayahnya dari kepala daerah itu. Nah, bisa diceritakan nggak sih soal zonasi ini? Karena kan ini kalau saya tidak salah itu adalah lahir dari salah satu kasus yang ditangani oleh KPPU dan KPPU membuat saran dan pertimbangan di kasus itu sehingga ditangkap oleh pemerintah, keluarlah Permendak soal zonasi. Ya, jadi kalau di DKI memang jelas, saya lupa persisnya, cuma radius 1,5 kilo kalau ada pasar modern tidak boleh. Kalau ada pasar tradisional 1,5 kilo itu nggak boleh ada pasar modern. Oke, supaya mereka nggak head to head Ya, dengan pasar tradisional. Ternyata di lapangan bablas lah itu ya. Jadi Kenapa sih? Sorry saya potong. Kenapa sih harus tidak boleh berhadapan-hadapan itu, tidak boleh head to head? Nah ini menarik nih, karena asumsinya pemerintah dalam membuat regulasi itu adalah bahwa tadi head to head, bahwa toko modern mematikan pasar tradisional. Tapi begitu kami survei pedagang-pedagang pasar tradisional, Bapak Ibu pada yang takut bersaing sama siapa? Sama si Aromaret itu bukan? Oh enggak, kita beda yang kita jual. Ini kita jual produk fresh. Di Aromaret itu kan produk-produk yang kemasan semua. Grocery yang apa namanya kebutuhan rumah tangga itu. Kita jual sayur, daging, segala macam fresh. Terus keluhannya gimana? Yang kita takut itu pedagang-pedagang di luar, di pinggir-pinggir pasar tuh. Oh, yang liar, Iya. kagak bayar sewa, tapi dia dagangnya sama. Orang kan kalau beli datang, dia beli di depan udah nggak akan masuk ke dalam lagi. Betul. Nah, saya pikir Bapak Ibu di Pemda, di pemerintahan daerah juga udah ngerti ini problemnya di sini nih. Ya, moga-moga bisa di-clearkan ya. Maksudnya kalau menurut kita tidak selalu pasar tradisional tuh head to head dengan pasar modern. Pasar modern. Ya. Dan kalau versi saya apalagi pengennya sih pasar tradisional jadi pasar modern gitu loh. Dalam artian nyaman, ada lantainya. Nggak basah, nggak bau. Nggak ada lantainya, karena pasar tradisional tuh kagak pakai lantai, pakai tanah beberapa tuh licin. Betul, memang ini saya mau intermezzo nih pengalaman saya. Jadi awal-awal saya menikah dulu ya. Jadi main ke pasar modern ini kan nggak punya duit. Itu kita anggap sebagai rekreasi loh, betul. Karena begitu masuk itu kan adem ya. Walaupun yang dibeli nggak jelas juga. Sekedar cuci mata lihat barang-barang itu buat kita itu kita anggap sebagai rekreasi. Itu intermezzo aja ya. Kalau di daerah, kalau boleh sebut nama daerah nih kayak di Serpong itu ada tuh pasar modern gede. Ya, Dikelola swasta sih memang. Pasar 8, Iya. pasar modern itu. Jadi kita datang, ya kita bisa ngopi, ada kafenya, Betul. bisa ngopi. Banyak restoran bagus juga. Di tengah-tengah ada belanjanya belanja pasar tradisional, sayur, daging. Jadi wah enak lah gitu. Jadi harusnya pasar tradisional tuh dirubah seperti itu. Konsepnya supaya lebih nyaman. Lebih nyaman. Mumpung lagi COVID gini, nggak boleh dagang deket-deketan, harus ada ventilasi yang bagus, sinar matahari harus masuk. Ya ini momennya nih, bikinlah pasar yang sehat. Oke, pemirsa, kita sudah cukup lama berbincang dengan
Alhamdulillah. Pak Taufik Arianto. Pertanyaannya susah-susah susah ya pertanyaannya. Katanya santai. Nanti kita kan kita bahas bawang merah, kita bahas retail modern dan macam-macam. Siap. Kita anggap ini sebagai amal lah ya. Ya, betul. Amal kepada pemirsa kita, kepada sahabat kompetisi supaya mengetahui KPPU itu seperti apa, khususnya fungsi di pencegahan. Kita juga bahas beberapa isu terkait dengan pangan dan ekonomi digital. Semoga ini bermanfaat untuk pemirsa sekalian, sobat kompetisi, pemirsa Podcountry, podcast Kanwil 3. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin bisa ada closing statement yang bisa disampaikan. Ya, jadi terima kasih nih atas kesempatannya Pak Aru dan teman-teman di Kanwil 3. Dan lagi-lagi untungnya dari COVID ini adalah kita kepaksa untuk merevitalisasi strategi advokasi kami nih. Kita akan manfaatkan, kami akan bikin studio podcast yang lebih bagus dari Kanwil 3 di Jakarta, Bapak Ibu. Di Jakarta. Jadi nanti ada persaingan. Nah, persaingan sehat nggak nih? Sehat lah. Sehat. Nanti kontennya kita atur. Kartel ya. Ya, semoga berkembang terus dan Amin. Inilah podcastnya makin banyak follower atau apa nih istilahnya? Subscribernya, Pendengar. Kalau audio podcast itu kan pendengar, tapi kita juga masukkan ke YouTube juga subscriber, viewernya juga banyak ya. Kalau dimonetasi kan siapa tahu nanti kan jadi PNBP kan, penerimaan negara bukan pajak ini. Alhamdulillah. Ya. Jadi manfaatnya untuk negara juga nih kita bikin podcast ini. Kembali ke konsumen yang menikmati. Kembali kepada konsumen, kepada pemirsa juga. Itu aja. Siap. Oke pemirsa, sobat kompetisi, cukup sekian episode dengan Pak Taufik Arianto. Beliau adalah Deputi Kajian dan Advokasi, dan disinilah saya punya kesempatan untuk memanggil beliau sebagai bro, padahal beliau ini adalah pimpinan saya. Terima kasih atas atensinya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.